Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wa zayyana qulubana bil islam wa ja'ala birrul walidaini sababan la ridwanihi wal jinan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Masya Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya sampai detik ini kita dapat berkumpul di kesempatan yang indah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah, dan yang telah menuntun umatnya sampai paham keimanan kepada Tuhannya yang telah meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Birru Al-Fatihah menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul memuliakan kedua orang tua sebagai jalan menuju pintu surga. Hadirin yang dirahmati Allah, memuliakan kedua orang tua bukan hanya sekedar memberi hadiah, tetapi juga dengan berkata yang lembut, berbicara yang sopan, dan mendengarkan nasihat. Karena orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir, mereka telah merawat, mendidik, menjaga, dan memberikan yang terbaik kepada kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh kesabaran. Sedangkan ayah bekerja keras banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pernahkah kita menghitung berapa banyak malam yang ibu habiskan tanpa tidur untuk menjaga kita? Berapa banyak keringat ayah yang jatuh hanya untuk memastikan kita bisa makan, belajar, dan meraih cita-cita? Pernahkah kita menghitung berapa kali ibu memanggil nama kita di dalam doanya? Berapa kali ayah menyembunyikan rasa lelahnya agar kita tetap melihat senyumnya? Namun di era modern ini kita justru dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan. Tidak sedikit anak yang mulai kehilangan sikap hormat dan memuliakan kedua orang tua. Bahkan tidak sedikit juga berita tentang anak yang tega menganiaya hingga membunuh kedua orang tuanya sendiri. Terkadang kita begitu ramah kepada orang lain, kita berkata yang lembut kepada teman, kita tersenyum kepada tetangga. Namun anehnya, orang yang paling sering menerima nada tinggi dari lisan kita justru ayah dan ibu kita sendiri. Pernahkah kita mendengar seorang anak berkata, "Ibu, jangan ikut campur. Ayah tidak mengerti apa yang aku rasakan." Lalu pintu ditutup dengan keras, telepon dimatikan, pesan tidak dijawab. Sementara di balik pintu itu, seorang ibu menangis dalam diam. Seorang ayah hanya mampu menghela nafas dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimā. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya.
serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Seringkali tanpa kita sadari, kata-kata menyakitkan itu justru keluar dari mulut kita sendiri. Sedangkan orang yang kita bentak adalah orang yang rela begadang sewaktu kita sakit dan rela bekerja keras untuk masa depan kita. Ayah dan ibu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mereka tidak hanya merawat kita sewaktu kecil, tetapi juga memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir. Bayangkan jika suatu hari nanti kita pulang ke rumah, tetapi tidak ada lagi suara lembut ibu yang menyambut kita. Tidak ada lagi ayah yang menanyakan kabar kita. Tidak ada lagi nasihat yang mengingatkan ketika kita berbuat salah. Rumah yang biasanya penuh dengan kasih sayang terasa begitu sepi. Karena dua sosok yang selalu mencintai kita sudah tidak ada di sisi kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tiada, yang tersisa hanya rasa penyesalan dan kita hanya mampu mengirimkan doa untuk mereka. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sering mencari pintu surga ada di mana, sedangkan pintu surga sendiri ada di dalam rumah kita dengan cara memuliakan kedua orang tua kita. Semoga doa yang kita panjatkan menjadi bukti cinta dan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Respect your parents, love them sincerely, because their parents are a treasure in our life. Ngajeni tiang sepah tresnani kanthi tulus, amargi donganipun dados bodho ingkang aji en wonten kita. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.